Halo Sobat Pintar, bertemu lagi dengan saya, Sunda Ariana. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang faktor individu dalam organisasi. Secara umum, ada 3 faktor yang terkait dengan individu dalam organisasi. Yang pertama, kontrak psikologis atau psychological contract yang merupakan suatu kesepakatan tidak tertulis yang muncul ketika seseorang bergabung dengan sebuah organisasi. Yang kedua, kesesuaian tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan atau personal job fit adalah kesesuaian antara pekerja dengan pekerjaan yang dilakukannya. Tentu saja dengan melihat kemampuan yang dimiliki oleh pekerja, apakah sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Yang ketiga, keragaman individu dalam organisasi atau individual differences in organization. Di dalam suatu organisasi yang terdiri dari sekumpulan individu-individu yang tentu saja sangat beragam satu dengan yang lain. Aspek keragaman antara lain usia, latar belakang personal, pendidikan, gaya hidup, pengalaman kerja, juga karakter atau kepribadian. Ada 5 besar model kepribadian atau Big Five Model of Personality. Yang pertama, tingkat persetujuan atau agreeableness. Ini adalah di mana individu cenderung lebih patuh dengan individu lainnya dan memiliki kepribadian yang berusaha menghindari konflik. Tingkat persetujuan atau agreeableness menunjukkan tingkat kemampuan individu dalam berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Tingkat persetujuan yang tinggi atau semakin ke sebelah kiri, sebagaimana ditunjukkan nanti pada gambar, menunjukkan bahwa individu memiliki kepribadian yang mau menerima orang lain, mau bekerja sama, pemaaf, dan lebih pengertian. Yang kedua adalah tingkat keseriusan atau kesadaran atau consciousness, merupakan salah satu tipe kepribadian atau trait dari teori Big Five. Consciousness adalah kemampuan untuk mengontrol dorongan atau impuls. Setiap orang terlahir dengan kecenderungan untuk memiliki consciousness yang tinggi ataupun rendah. Consciousness ini adalah individu yang penuh dengan kehati-hatian dalam melakukan suatu tindakan ataupun penuh pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Mereka juga memiliki disiplin diri yang cukup tinggi. Perilaku ini merujuk kepada tingkat keseriusan individu terhadap rencana pencapaian tujuan dari organisasi. Individu yang memiliki tingkat keseriusan dan kesadaran yang tinggi cenderung memiliki perhatian yang serius terhadap pekerjaan dan oleh karenanya kerjanya terorganisasi dengan lebih baik dikarenakan perhatiannya tidak bercabang kemana-mana. Sebaliknya, individu yang tingkat kesadaran dan keseriusannya rendah atau semakin ke kanan
maka perhatiannya terhadap pekerjaan relatif kurang dan oleh karenanya dalam melakukan pekerjaan kurang terorganisasi dan kurang fokus. Kemudian yang ketiga adalah tingkat emosi yang negatif atau negative emotion. Emosi negatif yang cenderung bersifat merugikan baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Bukan hanya marah, contoh emosi negatif juga dapat berupa kebencian. Perasaan tersebut muncul karena adanya sebab. Penyebab emosi terjadi karena sebuah keputusan yang tidak sesuai keinginan sehingga menimbulkan pertentangan di dalam hati dan pikiran. Inilah yang kemudian memicu munculnya emosi negatif. Tingkat emosi yang negatif merujuk kepada ketidakstabilan emosi yang dimiliki oleh individu dalam pekerjaan. Individu yang memiliki ketidakstabilan yang tinggi atau semakin ke kanan pada gambar cenderung memiliki perilaku yang reaktif, kurang sabar, dan cenderung agresif. Sedangkan individu yang memiliki ketidakstabilan yang rendah, yang berarti kestabilannya tinggi, memiliki perilaku yang cenderung tenang, sabar, dan tidak terlalu reaktif. Tingkat keleluasaan dan kenyamanan atau extraversion. Extraversion ini adalah kelompok individu yang selalu nyaman jika melakukan interaksi dengan orang lain. Kelebihan pada orang dengan dimensi ini adalah senang bergaul, mudah bersosialisasi dalam berkelompok, dan tegas. Dimensi kepribadian extraversion ini berkaitan dengan tingkat kenyamanan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian karakteristik positif individu extraversion adalah senang bergaul, mudah bersosialisasi, hidup berkelompok, dan tegas. Sebaliknya, individu yang introversion atau kebalikan dari extraversion adalah mereka yang pemalu, suka menyendiri, penakut, dan pendiam. Perilaku ini merujuk kepada kemampuan individu untuk merasa nyaman dan leluasa bagi orang lain untuk berinteraksi dengannya. Individu yang memiliki tingkat extraversion yang tinggi, artinya semakin ke kiri, adalah individu yang akan membawa perilaku positif bagi organisasi karena kemampuan individu tersebut untuk dapat diterima bagi orang lain. Sebaliknya, individu yang extraversion levelnya rendah atau cenderung sulit untuk diterima di antara rekan kerja yang lain. Tingkat keterbukaan atau openness. Openness atau terbuka terhadap hal-hal yang baru. Ini adalah dimensi kepribadian. Ini adalah individu yang memiliki ketertarikan pada sesuatu yang baru dan mempunyai keinginan yang besar untuk mengetahui dan mencoba sesuatu yang baru. Tingkat keterbukaan merujuk kepada perilaku individu untuk bersikap terbuka terhadap orang lain.
Individu yang memiliki tingkat keterbukaannya yang tinggi akan memberikan dampak positif bagi perusahaan. Dan sebaliknya, individu yang tingkat keterbukaannya rendah justru akan menghambat proses interaksi dalam organisasi, dikarenakan ketertutupan seringkali justru menimbulkan persepsi yang keliru atau kesalahpahaman dalam organisasi. Ada beberapa perilaku lain dari perilaku yang sudah disebutkan tadi di atas yang sebaiknya juga perlu kita ketahui. Yang pertama, locus of control atau perilaku ini merujuk kepada sebuah keyakinan yang dimiliki individu mengenai hasil yang mereka peroleh merupakan akibat dari apa yang mereka lakukan. Sebagai contoh, seseorang yang bekerja baik akan beranggapan bahwa mereka akan mendapatkan hasil yang baik pula. Sedangkan mereka yang bekerja kurang baik akan memperoleh hasil yang kurang baik pula. Dan mungkin disebabkan karena rendahnya motivasi untuk bekerja. Locus of control adalah sifat kepercayaan seseorang yang mampu mengendalikan lingkungan di sekitarnya. Menurut Rother, dia menjelaskan bahwa locus of control adalah tingkat sejauh mana seseorang mengharapkan bahwa penguatan atau hasil dari perilaku mereka tergantung pada penilaian mereka sendiri atau karakteristik pribadi. Menurut Rother, ada dua bentuk locus of control, yaitu internal locus of control dan external locus of control. Individu dengan locus of control internal memiliki keyakinan bahwa ia mampu mengendalikan kehidupannya sendiri. Menurut Fairs, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi locus of control internal, yaitu faktor keluarga atau orang tua atau family antecedents. Kemudian yang kedua, faktor consistency of experience. Dan yang ketiga, faktor sosial atau social antecedents. Perilaku kedua yang perlu juga kita ketahui adalah self-efficacy. Perilaku ini merujuk kepada kepercayaan diri dari individu untuk dapat melakukan sesuatu. Individu yang memiliki self-efficacy yang tinggi adalah individu yang memiliki keyakinan untuk mengerjakan berbagai hal, dan sebaliknya individu yang self-efficacy-nya rendah adalah individu yang seringkali meragukan kemampuannya sendiri untuk melakukan berbagai hal. Perilaku ini sangat terkait dengan tingkat kepercayaan diri atau level of confidence yang dimiliki oleh setiap individu. Self-efficacy adalah salah satu persepsi seseorang yang menganggap bahwa orang tersebut bisa melakukan sesuatu yang cukup penting untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini mencakup tentang perasaan untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan, serta secara emosional mereka percaya bahwa mereka mampu untuk melakukan hal itu. Mengutip dari Woolfolk, dia mengungkapkan bahwa self-efficacy adalah sebuah penilaian secara spesifik yang berkaitan dengan kompetensi guna mengerjakan
sebuah tugas yang spesifik pula. Sedangkan Bandura mengungkapkan bahwa keyakinan seseorang kepada kemampuan mereka akan mempengaruhi cara individu tersebut dalam merespon situasi atau kondisi tertentu. Ciri-ciri individu yang memiliki self-efficacy atau efikasi diri yaitu memiliki komitmen yang kuat terhadap minat dan juga kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, tidak butuh waktu lama untuk bangkit dan kembali bersemangat dari putus asa ataupun rasa kecewa. Yang ketiga, bisa mengembangkan minat supaya dapat berpartisipasi di berbagai kegiatan yang sedang diikuti. Yang keempat, menganggap tantangan adalah sesuatu hal yang harus dikuasai. Baiklah, kita lanjut dengan perilaku yang ketiga, yaitu authoritarianism. Perilaku ini merujuk pada keyakinan individu akan peran tingkatan hierarki dalam sebuah organisasi dan kaitannya dengan kekuasaan dalam organisasi. Individu yang tingkat autoritarismenya yang tinggi beranggapan bahwa jika perintah telah dikeluarkan dari hierarki yang lebih tinggi, maka tidak ada alasan untuk menolak karena segala sesuatunya itu datang dari hierarki yang lebih tinggi. Maka tidak ada alasan untuk menolak. Akan tetapi individu yang tingkat autoritarismenya rendah beranggapan bahwa kebenaran tidak selalu muncul berdasarkan tingkat hierarki dalam sebuah organisasi. Sehingga sekalipun atasan misalnya telah mengeluarkan sebuah keputusan atau perintah, tidak serta-merta harus diikuti. Yang keempat, Machiavellianisme. Ini adalah merupakan kecenderungan seseorang untuk bertindak manipulatif disertai keyakinan untuk bisa menggunakan segala cara demi mencapai segala tujuan yang diinginkan, bahkan walaupun sampai bertindak secara tidak etis. Perilaku Machiavellianisme merujuk kepada perilaku untuk merekayasa perilaku orang lain selama rekayasa perilaku tersebut akan membantu kita dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, mereka yang tingkat Machiavellianismenya tinggi adalah seorang yang tinggi rasionalitasnya, rendah tingkat loyalitas dan persahabatan, serta menyukai untuk melakukan kontrol terhadap orang lain. Adapun individu yang rendah tingkat Machiavellismenya cenderung memiliki tingkat emosional yang tinggi, rasionalitas yang rendah, menghargai persahabatan, dan loyalitas, namun kurang menyukai untuk mengontrol orang lain. Adapun perbedaan narsisme dan Machiavellianisme adalah narsisme adalah perasaan superior dan berhak, tetapi di balik kemegahan biasanya ada perasaan tidak mampu. Sedangkan Machiavellianisme adalah perilaku yang sangat manipulatif, bersedia menipu orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan memiliki pandangan yang sinis tentang dunia. Perilaku selanjutnya adalah self-esteem. Perilaku ini merujuk kepada sebuah keyakinan dari seseorang atau individu
bahwa dirinya layak untuk mendapatkan penghargaan. Individu yang memiliki tingkat self-esteem yang tinggi berupaya untuk mencari posisi yang tinggi dalam sebuah organisasi. Adapun individu yang tingkat self-esteem-nya rendah cenderung berperilaku terbalik. Istilah self-esteem dalam psikologi digunakan untuk menggambarkan perasaan subjektif seseorang secara keseluruhan tentang arti diri sendiri atau nilai pribadi. Jadi, self-esteem bisa didefinisikan sebagai seberapa besar kamu menghargai dan menyukai diri sendiri, terlepas dari kondisi yang sedang kamu alami. Self-esteem merupakan istilah yang merujuk untuk mendeskripsikan nilai personal seorang individu terhadap dirinya sendiri. Dengan kata lain, self-esteem merujuk pada cara seseorang menghargai, mengapresiasi, dan menyukai diri sendiri. Manfaat dari self-esteem yaitu seseorang bisa lebih mencintai, menghargai, dan menerima dirinya terlepas dari segala kekurangan yang dimilikinya. Pentingnya self-esteem membuat kita lebih mensyukuri apa yang dimiliki. Self-esteem terbentuk melalui interaksi individu dengan lingkungan sekitar. Jika hubungan memberikan sesuatu yang menyenangkan, maka self-esteem menjadi positif. Tapi jika lingkungan memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka self-esteem akan menjadi negatif. Faktor apa yang mempengaruhi self-esteem? Menurut Cooper Smith, terbentuknya self-esteem dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karakteristik, pengasuhan, latar belakang sosial, karakteristik subjek, serta riwayat dan pengalaman. Ibu yang memiliki self-esteem tinggi cenderung memiliki anak yang self-esteem-nya tinggi pula. Self-esteem yang rendah membuat kita menjadi merasa rendah diri dan menjadi kurang percaya diri. Hal ini bisa menyebabkan gangguan kecemasan yang bisa mengarah ke depresi. Misalnya, Dark Syndrome, yaitu suatu kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja, tetapi ternyata mengalami banyak tekanan. Selanjutnya adalah risk propensity. Perilaku ini merujuk kepada kecenderungan dalam hal pengambilan resiko dan menjawab tantangan. Individu yang risk propensity-nya tinggi adalah seorang risk taker atau pengambil resiko. Adapun individu yang risk propensity-nya rendah adalah seorang yang risk averse atau penghindar risiko. Ada lagi perilaku individu dan sikap berorganisasi menurut Griffin. Griffin menyatakan ada 3 komponen perilaku individu. Yang pertama, komponen afektif, menyangkut perasaan yang dirasakan oleh seseorang mengenai gagasan, situasi, atau lingkungan yang dihadapinya. Afektif adalah kemampuan seseorang yang berkaitan erat dengan berbagai emosi atau perasaan di dalam dirinya. Misalnya penghargaan, perasaan, minat, semangat,
nilai, sikap terhadap suatu kondisi, dan lain sebagainya. Yang kedua, komponen kognitif. Komponen kognitif menyangkut pengetahuan seseorang mengenai sesuatu yang terkait dengan gagasan, situasi, maupun lingkungan yang dihadapinya. Kognitif berupa pengetahuan, kepercayaan, atau pikiran yang didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan objek. Contoh, orang tahu bahwa uang itu bernilai karena mereka melihat harganya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kita tentang uang itu mengandung pengertian bahwa kita tahu tentang nilai uang. Komponen kognitif merupakan sebuah komponen yang diyakini individu berisikan apa yang dipikirkan mengenai objek sikap tertentu. Komponen kognitif terdiri dari keyakinan dan pengetahuan tentang suatu tujuan, terutama berfokus pada atribut fisik yang nyata. Yang ketiga adalah komponen intensi, menyangkut harapan dari seseorang sebagai akibat dari gagasan, situasi maupun lingkungan yang dihadapinya. Intensi adalah komponen dalam individu yang mengacu pada keinginan untuk melakukan tingkah laku tertentu. Kita perlu mengetahui tentang individu dalam organisasi agar pada saat kita berada dalam satu organisasi, kita sudah lebih siap dalam menghadapi keragaman perilaku individu dalam organisasi dan semoga bisa menghadapi individu yang berbeda-beda. Selain itu, kita juga perlu mengetahui perilaku dan tahapan-tahapan saat individu mengalami stres. Perilaku individu dan stres. Tahapan stres ini dikemukakan oleh Hans Selye, yaitu seorang dokter dan peneliti medis dengan mengamati serangkaian perubahan fisiologis pada tikus saat mereka mengalami stres. Tahap pertama, alarm, yaitu tahap di mana individu mengalami sesuatu yang menyebabkan dirinya memberikan respon yang tidak biasanya. Sesuatu itu berupa tekanan, kondisi fisik, atau perintah di luar kebiasaan. Apa yang dirasakan pada saat alarm adalah tubuh akan memberikan semacam reaksi atas aktivitas yang tidak normal tersebut, berupa respon-respon seperti stres, panik, dan lain sebagainya. Tahap kedua, resistance atau resistensi. Setelah proses atau tahap alarm berlalu, maka selanjutnya masuk pada proses atau tahap resistensi di mana tubuh mulai memperbaiki dirinya sendiri dengan melepaskan jumlah kortisol lebih rendah sehingga detak jantung dan tekanan darah mulai kembali normal. Tubuh memasuki fase pemulihan tetapi tetap dalam kondisi siaga tinggi. Tahapan resistensi ditandai dengan sifat yang mudah marah, frustasi, dan konsentrasi yang buruk. Jika stres teratasi, tubuh akan terus memperbaiki diri sampai kadar hormon kortisol, detak jantung, dan tekanan darah mencapai keadaan pra-stres. Namun jika stres
tidak teratasi, akhirnya tubuh akan beradaptasi dan belajar bagaimana hidup dengan tingkat stres yang lebih tinggi. Tubuh akan tetap mengeluarkan hormon stres dan tekanan darah tetap tinggi. Jika tahap resistensi berlanjut tanpa jeda, ini dapat menyebabkan tahap kelelahan, dan ini adalah tahap selanjutnya dari stres. Tahap ketiga adalah exhaustion. Tahap ini adalah hasil dari stres yang berkepanjangan. Mengalami stres untuk waktu yang lama dapat menguras energi, emosi, dan mental hingga tubuh tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan stres. Kelelahan ditandai dengan depresi, kegelisahan, dan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Ada beberapa faktor yang menyebabkan individu mengalami stres, antara lain tuntutan pekerjaan atau task demands yang tinggi, kemudian physical demands atau tuntutan fisik. Selanjutnya adalah tuntutan peran atau fungsi yang dikenal dengan role demands, dan tuntutan interpersonal atau interpersonal demands. Untuk mengendalikan stres, ada beberapa aktivitas yang dianjurkan untuk dilakukan, yaitu dengan melakukan olahraga yang teratur, relaksasi dengan berlibur misalnya, mencoba untuk memperbaiki manajemen waktu, mencoba untuk mengubah suasana atau lingkungan pekerjaan. Dan yang paling penting adalah support group, sehingga individu yang mengalami stres tidak merasa sendirian. Sebelum saya mengakhiri pertemuan ini, saya akan memberi tugas. Tugasnya adalah apabila ada teman, kita sebut saja Ali, dalam satu kelompok di mana kelompok ini mendapatkan tugas untuk mengerjakan sesuatu. Ketua kelompok yang ditunjuk sudah membagi tugas untuk masing-masing individu. Ali ternyata tidak kooperatif dan tidak mengerjakan tugas bagiannya. Ketika ditanya, dia malah marah-marah. Sebagai ketua kelompok, apa yang harus Anda lakukan? Itu saja tugasnya, dan sekian dulu penjelasan tentang perilaku individu dalam organisasi. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan salam pintar.